Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureli Fani Sofia, NIM 21086336. Di sini saya akan membacakan materi seminar saya, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar renang gaya dada melalui permainan triangle pada siswa kelas 8 SMP Negeri 36 Semarang. Di sini sebagai dosen pengampu yang saya hormati, Dr. Damra MPD dan Dr. Andre Iku Rizky SPD MPD. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani. Dengan begitu, maka guru akan lebih mudah dalam melakukan pembelajaran yang secara optimal dan menjadikan bibit unggul dalam cabang olahraga renang di sekolah. Penjas orkes di sekolah memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMP Negeri Semarang, bahwa hasil belajar siswa kelas 8E tidak mencapai KKM. Maka saya menawarkan sebuah permainan yang saya namakan permainan triangle. Dengan harapan permainan ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran penjas orkes, khususnya pada renang gaya dada. Permainan dalam olahraga dapat mampu membuat seseorang menjadi lebih semangat dan akan lebih bervariatif. Selain itu, olahraga yang di dalamnya ada sebuah permainan, seorang akan lebih termotivasi lagi dalam untuk melakukan aktivitas tersebut. Menurut Rob dan Leo Tower dalam Sukitana 1992, mengatakan bila seorang guru memberikan suatu permainan dalam menentukan dan menetapi tujuan pembelajaran, maka anak bermain untuk kesenangannya. Para pemain akan bermain dengan senang. Maka akan timbullah realitis yang harmonis dengan ditandai adanya ketertiban dan keteraturan. Akan timbul banyak situasi pedagogik. Artinya, ketika belajar disertai dengan permainan, maka hasil belajar siswa akan lebih optimal. Karena siswa merasa senang ketika mengikuti proses pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran akan lebih baik jika disertai dengan permainan. Menurut Sukintana 1992, dalam subbab fungsi bermain dalam pendidikan, telah dipaparkan pendapat para pakar yang membahas ketaitan bermain dan pendidikan. Dari pendapat-pendapatan tersebut dapat ditentukan makna bermain dalam pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, bermain merupakan aktivitas yang dilakukan dengan usaha, rela, atas dasar rasa senang yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, bermain dengan rasa senang, aktivitas yang dilakukan secara spontan. Yang ketiga, bermain dengan rasa senang untuk memperoleh kesenangan, menimbulkan kesadaran agar bermain dengan baik perlu berlatih. Kadang-kadang memerlukan kerjasama dengan teman, menghormati lawan, mengetahui kemampuan teman, patuh pada peraturan, dan mengetahui kemampuannya dirinya sendiri. Dalam olahraga khususnya, renang memiliki teknik-teknik dasar atau gaya dasar yang berbeda. Olahraga renang memiliki gaya dasar yang berbeda dalam setiap gaya dalam renang. Gaya dalam renang meliputi gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya bebas, serta gaya punggung, sehingga akan lebih efektif dalam olahraga renang jika dilakukan dengan permainan di dalamnya. Penggunaan permainan dalam olahraga renang bertujuan untuk membuat seseorang menjadi lebih senang. Renang gaya dada merupakan gaya dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap.
Kedua belah kaki menendang ke arah luar sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air badan agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru gerakan kata sedang berenang sehingga disebut gaya kata. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Dalam pelajaran berenang, perenang pemula belajar gaya dada. Di antara ketiga nomor renang resmi yang diatur, Federasi Renang Internasional atau FINA, perenang gaya dada adalah perenang yang paling lambat. Gaya dada dalam olahraga renang paling banyak dinikmati pada siswa SMP karena mudah dipelajari, namun mempunyai kendala dalam pelaksanaan karena tidak banyak sekolahan yang mempunyai fasilitas kolam renang. Baiklah, kita lanjut rumusan masalah. Di sini berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar renang gaya dada melalui permainan triangle pada siswa kelas 8E di SMP Negeri 36 Semarang tahun 2015. Lanjut, tujuan penelitiannya untuk mengetahui peningkatan hasil belajar renang gaya dada melalui permainan triangle siswa kelas 8 SMP Negeri 36 Semarang. Kajian teori. Yang pertama, ada tujuan pendidikan jasmani. Menurut Adang Suherman 2000, secara umum tujuan pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan gerak, yang ketiga ada perkembangan mental, yang terakhir perkembangan sosial. Jadi sederhana, pendidikan jasmani memberikan kesempatan kepada siswa untuk 1. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya yang berkaitan dengan aktivitas jasmani. Yang kedua, mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai kependidikan keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasi dalam aneka aktivitas jasmani. Yang ketiga, memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani. Yang kelima, berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan keterampilan sosial. Yang keenam, menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani. Bila tujuan bersifat menyeluruh, itu dapat tercapai. Hal itu memungkinkan anak untuk yang pertama, memperoleh dan menerapkan pengetahuan tentang aktivitas jasmani. Yang kedua, mengembangkan kemampuan intelektual. Yang ketiga, mengembangkan kapasitas untuk membuat keputusan tindakan. Yang keempat, mengembangkan sikap positif terhadap aktivitas jasmani. Yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan seorang dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Sebagai gambaran dari tujuan tersebut adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan melakukan aktivitas jasmani. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai disiplin. Yang ketiga, meningkatkan kesegaran jasmani. Yang keempat, meningkatkan